Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika selama ini kita mengagumi seseorang hanya untuk akhirnya mengetahui bahwa ia berdiri di atas kebohongan? Bagaimana perasaan kita ketika sosok yang kita anggap teladan ternyata memalsukan masa lalunya hanya demi gelar dan kekuasaan? Saudaraku, hari ini kita akan membahas fenomena yang menyedihkan, sekaligus membuka mata tentang ijazah palsu, kehormatan yang diperjualbelikan, dan nilai kejujuran yang makin ditinggalkan. Fenomena penggunaan ijazah palsu bukanlah cerita baru di negeri ini. Bahkan, dalam catatan hukum, tak sedikit yang sudah diproses dan dijatuhi sanksi pidana karena hal ini. Anehnya, praktik tercela ini masih saja terjadi, bahkan merambah ke kalangan tokoh masyarakat, pejabat publik, bahkan pengurus organisasi keagamaan dan pendidikan. Di balik jas dan dasi rapi, siapa sangka ada selembar kertas yang penuh dusta. Sebagian dari mereka menggunakan ijazah palsu untuk mengejar jabatan. Ada yang ingin lolos dalam pemilihan kepala daerah, legislatif, hingga posisi strategis di pemerintahan. Maka, tibalah saat verifikasi berkas, tahapan yang menjadi momok paling menakutkan bagi mereka yang membangun karier dengan fondasi kebohongan. Namun, yang lebih menyedihkan, ada yang tetap memaksakan diri memakai gelar palsu seperti sarjana teknik atau insinyur, seolah-olah itu sah demi mempertahankan citra dan popularitas. Padahal, setiap huruf dari gelar itu mengandung konsekuensi tanggung jawab dan integritas moral yang tak main-main. Yang lebih memilukan adalah ketika pelaku pemalsuan ijazah adalah orang-orang yang selama ini berdiri di atas mimbar, memimpin doa, memberi petuah kebaikan, atau mengajar di depan murid-murid yang memanggilnya ustadz atau guru. Bukankah seharusnya mereka menjadi pelita di tengah gelapnya zaman? Bukankah seharusnya mereka menjadi teladan dalam hal akhlak dan kejujuran? Namun, saat mereka sendiri yang mencederai nilai kejujuran, bagaimana umat ini bisa mempercayai mereka lagi? Apakah pantas seseorang memimpin masyarakat, padahal ia telah menipu masyarakat dengan gelar palsu? Apakah layak seseorang menjadi guru, jika nilai kejujuran ia abaikan demi ambisi? Kita tidak sedang berbicara soal sekadar kertas bernama ijazah, tetapi ini soal moral, integritas, dan harga diri sebagai manusia beriman. Bahkan, isu ini sampai menyeret nama besar. Presiden Joko Widodo, misalnya, pernah dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan menggunakan ijazah palsu saat Pilpres 2019. Walau sebagian besar menilai tuduhan ini mengada-ada, namun sorotan itu membuktikan satu hal. Masyarakat sudah muak dengan pemimpin yang penuh pencitraan, tapi miskin kejujuran. Entah benar atau tidak kasus itu, yang pasti, kasus-kasus ijazah palsu memang nyata adanya. Dan ketika kepercayaan rakyat terhadap pemimpin mulai retak, bukan hanya individu yang jatuh, tetapi citra bangsa ikut hancur. Pemalsuan ijazah bukan hanya soal hukum. Ia adalah cermin retaknya moral dan kerusakan nilai dalam masyarakat. Apalagi jika pelakunya berlindung di balik nama organisasi Islam. Bukankah Islam mengajarkan bahwa kejujuran adalah tiang agama? Rasulullah bersabda, kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Lalu bagaimana mungkin seseorang berijazah tapi berbohong, dan masih mengaku ingin membawa umat menuju kebaikan? Bayangkan, jika pemimpin seperti ini menjabat, ia akan merasa wajar untuk menipu, menyuap, memanipulasi data, atau mengambil hak orang lain. Karena ia sudah terbiasa berdusta sejak awal, benih kebohongan ini akan tumbuh menjadi pohon kebiasaan. Dan saat dibiarkan, ia akan meracuni seluruh ladang masyarakat. Jika seorang pendidik menggunakan ijazah palsu, maka itu adalah bencana bagi masa depan generasi kita. Ia bukan hanya menipu instansi, tapi juga menyesatkan murid-murid yang mempercayainya. Bagaimana bisa seseorang yang memalsukan ijazah mengajarkan kejujuran pada anak-anak? Bagaimana seorang guru yang menipu
bisa memotivasi muridnya untuk belajar sungguh-sungguh. Mereka menghalalkan segala cara demi pujian dan status. Dan jika ini dibiarkan, dunia pendidikan akan menjadi tempat subur bagi prestasi palsu dan pencapaian semu. Maka, sesungguhnya, tindakan seperti ini adalah pengkhianatan terhadap amanah. Ia menghancurkan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. Islam menanamkan nilai yang sangat kuat tentang pentingnya kejujuran. Bahkan, kejujuran adalah salah satu sifat utama Rasulullah. Sifat syiddiq, jujur itulah yang membuat musuh-musuh Islam pun tak bisa memungkirinya sebagai orang terpercaya. Lalu, bagaimana mungkin kita mengaku mengikuti sunnah Nabi jika dalam hidup kita justru berdusta atas nama ijazah, gelar, dan status? Ketahuilah, Allah Maha mengetahui semua yang kita sembunyikan, dan tidak ada kebohongan sekecil apapun yang luput dari penghitungannya. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Bukankah menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan jabatan atau gaji adalah bentuk pemakan harta yang haram? Saudaraku, di dunia ini mungkin ijazah bisa dipalsukan, mungkin gelar bisa dibeli, tapi kejujuran tidak bisa direkayasa, integritas tidak bisa dipalsukan, dan kehormatan sejati hanya milik mereka yang bersih hatinya dan lurus jalan hidupnya. Lebih baik kita jujur walau tak bergelar, daripada berijazah tinggi tapi penuh tipu daya. Jabatan bisa diraih dengan rekayasa, tapi ridha Allah hanya diberikan pada mereka yang jujur dalam tiap langkahnya. Kita butuh pemimpin dan pendidik yang berjiwa bersih, yang bisa menjadi teladan umat, bukan sekadar simbol kosong yang dibungkus ijazah palsu. Mari kita bangun negeri ini dengan fondasi nilai, bukan pencitraan, dengan kejujuran, bukan kebohongan, dan dengan iman, bukan ambisi yang membutakan. Karena kelak, semua akan dipertanggungjawabkan, bukan di ruang sidang dunia, tapi di hadapan Allah yang Maha Adil. Jika engkau setuju bahwa kejujuran adalah harga mati, maka bagikan video ini kepada sebanyak mungkin orang. Mari kita nyalakan cahaya kesadaran bahwa masa depan negeri ini hanya akan bersinar jika dihuni oleh orang-orang yang amanah. Jadilah bagian dari perubahan. Jadilah bagian dari suara kebenaran. Karena lebih baik jujur, tak berijazah, daripada berijazah, tapi berdusta. Kejujuran mungkin tak membawamu cepat ke puncak, tapi ia akan membawamu ke tempat yang diridhai Allah.